Halo sobatku, selamat datang kembali di Sang Hamba YouTube Official yang senantiasa memberikan info-info menarik untuk sobat ketahui bersama. Kami mendoakan agar sobat selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan tentunya tetap bahagia. Baik, pada video kali ini kami ingin menjelaskan suatu topik tentang pemupukan, aplikasi pemupukan tepatnya di perkebunan kelapa sawit. Ada pertanyaan dari salah satu rekan kita, begini pertanyaannya. Pemupukan itu, yang bagus itu ditebar tipis merata atau dibuat pocket atau dibuat seperti larikan. Nah, kebetulan waktu itu saya sedang mencari referensi, kemudian ketemulah suatu referensi hasil dari penelitian mahasiswa yang dilakukan di salah satu universitas di Provinsi Riau. Beliau menggunakan tanaman kelapa sawit untuk mengujinya, jadi bibit usia 12 bulan dia tanam, kemudian dia lakukan penelitian ini selama lebih kurang 1 tahun. Dia melakukan rancangan percobaan secara lengkap, beberapa pohon dibuat, kemudian dibuat kelompok. Kelompok pertama dilakukan aplikasi pupuk dengan cara ditebar tipis merata sekeliling piringan. Kemudian kelompok kedua dibuat sistemnya pocket, saudaraku. Dibuat pocket sebanyak 6 titik, kemudian kelompok yang terakhir, kelompok ketiga itu dibuat seperti larikan. Jadi dibuat lubang memanjang gitu ya, keliling piringan, kemudian pupuknya diaplikasikan di situ, dan terakhir tanahnya ditutup kembali. Kemudian ia melakukan pengamatan mulai dari tinggi tanaman, diameter, jumlah daun, dan sebagainya. Ternyata dari hasil penelitiannya bahwa tanaman yang dilakukan aplikasi pemupukan dengan cara ditebar tipis dan merata memiliki tinggi tanaman lebih cepat daripada dibuat sistem pocket ataupun dibuat seperti larikan. Kemudian juga untuk diameter tanaman. Jadi kalau kita lihat sobatku sekalian, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemupukan yang baik itu adalah dengan cara ditebar tipis merata di sekeliling piringan. Kalau kita lihat di sini sobatku, alasannya kenapa kalau kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa ternyata ketika kita aplikasi pupuk ditebar tipis merata, partikel-partikel pupuk yang menyentuh tanah akan lebih mudah terurai tentunya ketika kontak dengan tanah, apalagi pada saat hujan ataupun pada saat tanah dalam kondisi lembab. Namun sebaliknya, ketika kita hanya fokus kepada sistem pola pocket ataupun sistem larikan, kita lihat di situ hanya menumpuk pada satu sisi saja. Kalau kita lihat sebaran dari akar tanaman kelapa sawit, dia menyebar ke segala arah dan kita tidak tahu bagian mana yang banyak akar kuarternya. Maka dari itu efektivitas aplikasi pocket dengan larikan itu lebih kecil daripada sistem ditebar tipis merata. Kita lihat kalau ditebar tipis merata, tentunya setiap partikel atau butiran pupuk ketika tersebar, probabilitas atau kemungkinannya menyentuh atau mendekati mulut akar itu akan semakin besar ketimbang kita hanya aplikasi larikan ataupun sistem pocket. Walaupun ada beberapa orang yang menyatakan bahwa ketika kita aplikasi secara pocket atau larikan akan menghambat proses penguapan ataupun pencucian unsur hara, namun itu mungkin berlaku untuk areal-areal tertentu, misalkan areal lereng ya ataupun areal berpasir. Maka untuk mengurangi tingkat penguapan dan segala macam tentang pengaruh dari suhu dan tekstur tanah, maka kita harus buat sistem pocket ataupun sistem larikan. Namun berbeda halnya sobatku sekalian ketika kebun teman-teman berada di areal yang datar, kemudian tidak di areal yang tergenang, maka sebaiknya aplikasi pupuk ditebar tipis merata. Alasannya itu tadi sobatku yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke sobatku, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan sobatku sekalian. Kalau memang tidak ya mohon maaf, tetapi kami upayakan agar ada tambahan informasi dan ilmu pengetahuan baru tentunya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini sobatku sekalian agar kami tetap semangat dalam memberikan konten-konten yang bermanfaat dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share ke media yang lainnya sehingga teman-teman kita juga mendapatkan manfaat dari informasi ini. Dan kita tentunya mendapatkan pahala dari menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.